Dengan tips dan saran seperti ini, saya pastikan Bapak Ibu tidak akan kecewa lagi. Jika tidak masuk dalam kriteria Bapak Ibu semuanya, silakan berhentikan secara halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja tanpa kekurangan apapun. Dan semoga impian Bapak Ibu semuanya cepat terkabul dalam membangun rumah dalam waktu yang dekat. Tips berguna kali ini untuk Anda sebagai owner. Jadi tips ini sudah saya alami dan dilakukan oleh owner saya kepada saya sendiri. Ini pribadi mutlak. Jadi saya tahu nantinya setelah selesai pekerjaan pertama dan saya diberitahu bahwa saya menguji dan mengetes. Oke, untuk Anda yang berencana mau membangun rumah, dengarkanlah tips berikut ini agar terhindar dari yang namanya kekecewaan akibat kinerja tukang yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf untuk sesama profesi, saya tidak bermaksud merendahkan pekerjaan saudara semuanya. Jadi ini adalah kenyataan. Yang pertama Anda lakukan sebagai owner. 1. Hindari memberikan pekerjaan secara global. Atau berikan pekerjaan secara bertahap atau secara paket. Dengan langkah seperti ini, Anda lebih mudah dan lebih cepat mengetahui hasil kinerja seorang tukang. Biasanya kalau pada awalnya masuk ke dalam kriteria Anda, mudah-mudahan di pekerjaan berikutnya pun akan masuk dalam kriteria Anda. Dengan cara seperti ini, Anda akan lebih mudah mengetahui kinerja seorang tukang, sehingga jika kinerja seorang tukang tidak masuk dalam kriteria Anda lebih mudah dan lebih cepat mengambil tindakan dan mencari tukang yang baru. Tapi jangan lupa dulu, tonton video sebelumnya tentang 4 kesalahan fatal yang dilakukan oleh para owner saat membangun rumah dan menggunakan jasa tukang. Ini sangat penting Anda pahami dulu. Maka hindari memberi pekerjaan sampai terima kunci. Maksud saya begini, kurang dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, apalagi yang masih awam. Kalau mau terhindar benar-benar dari yang namanya kekecewaan, berencana membangun rumah dan ingin menggunakan jasa tukang, satu hal yang perlu Anda pahami dulu, kinerja dari seorang tukang atau kinerja dari tukang yang Anda targetkan. Contoh salah satu, mungkin tetangga Anda sudah membangun dan Anda sudah mendengarkan bahwa tukang di situ itu rapi. Akan tetapi belum tentu kerapian itu masuk ke dalam kriteria Bapak Ibu semuanya. Nah, ini harus dipahami betul-betul. Oleh karenanya, tinjau dulu. Apabila kriteria yang dikerjakan di rumah tetangga Bapak Ibu masuk ke dalam kriteria Bapak yang sedang berencana mau membangun rumah, maka silakan panggil tukangnya ke rumah Bapak Ibu. Oke? Yang kedua, apabila sudah nyampe ke rumah Bapak Ibu, maka adakan dulu negosiasi. Sudah tuh? Nah, di sini cukup memberikan pekerjaan secara bertahap atau yang disebut dengan kata lain per paket. Contoh salah satu, mungkin pemasangan batu bata, kan? Nah, cara Anda cukup sampai pemasangan batu bata aja dulu, Mas. Begitulah contohnya. Nah, apabila sudah dilakukan pemasangan batu bata, di saat memasang batu bata mungkin kurang lebih 1-2 hari sudah mulai memasang batu bata di rumah Bapak Ibu semuanya. Perhatikanlah di situ. Masuk kriteria atau tidakkah? Nah, biasanya kalau memang sudah masuk kriteria Bapak Ibu yang mau membangun rumah, itu sudah langsung terlihat. Apabila tidak masuk dalam kriteria, maka silakan stop pekerjaan. Karena begitu. Dengan cara seperti itu, Bapak Ibu terhindar dari kekecewaan nantinya. Umpamanya mungkin pemasangan batu batanya baling-baling, artinya tidak lurus ke atas, kan? Nah, tentu saja kan yang dialami di saat batu bata itu baling-baling kan, ketebalan plesteran itu kan
beda-beda, akhirnya menimbulkan penggunaan semen plesteran yang banyak. Silakan Bapak Ibu berhentikan sampai di situ. Nah, begitu juga yang lain. Satu hal yang perlu owner ketahui di sini, bicara harus transparan dan bicara selalu pahit dari awal sehingga di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian bicara harus jelas dan tegas. Ini sangat-sangat penting untuk dipahami oleh para owner. Akhir dari finishing kasar pekerjaan pembangunan rumah, maka jangan duluan dulu dari depan. Maka duluankan dulu dari dinding belakang. Tujuannya, jika tidak masuk dalam kriteria Anda, maka plesteran yang sudah di wrap itu di dinding luar, artinya tidak di dalam. Nah, dengan seperti itu, Anda langsung bisa menanggapi bahwa kinerja seperti ini tidak masuk dalam kategori Bapak Ibu ataupun dalam kriteria Bapak Ibu. Karena tidak semua tukang ataupun skill tukang itu sama semuanya dan tidak semua tukang bisa masuk ke dalam tahap finishing. Jadi ini perlu dipahami agar tidak kecewa di kemudian hari. Saya mengatakan hal ini berdasarkan kenyataan yang saya alami, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap dipakai walaupun kerja kecil-kecil. Dengan tips dan saran seperti ini, saya pastikan Bapak Ibu tidak akan kecewa lagi. Kemudian di luar sana sebenarnya banyak tukang-tukang yang handal. Banyak, tetapi mereka tidak mau banyak bicara. Karena tukang yang baik dan rapi itu sebetulnya harganya mahal. Tetapi kualitas tetap diutamakan kepada Anda. Jadi Anda menerima sesuai dengan yang Anda bayarkan kepada si tukang. Jadi semoga tips ini bisa dimengerti dan dipahami. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika tidak masuk dalam kriteria Bapak Ibu semuanya, silakan berhentikan secara halus. Makanya saya katakan tadi untuk memberi pekerjaan itu pada rumah Anda tuh mainnya bertahap, bukan global. Jadi ini sebenarnya cara efektif untuk menghindari dari kekecewaan. Jadi kalau sudah tidak suka dengan tukang tersebut, silakan cari tukang yang lain. Dengan catatan dulu, perhatikan atau teliti dulu pekerjaan yang pernah dikerjakan. Karena yang paling dibutuhkan dan yang paling penting dalam pekerjaan tukang adalah konstruksi dan di saat finishing. Itu sangat penting. Perlu juga Anda ingat bahwa hasil dari yang namanya kinerja seorang manusia tidak akan pernah sama dengan hasil kerja komputer. Ini perlu kita garis bawahi. Sebagai Anda sebagai owner, jangan menganggap contoh plesteran harus sedatar kaca, itu tidak akan ketemu. Terkecuali itu menggunakan mesin, dan di Indonesia belum ada mesin plesteran. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Salam.